Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas naturalista di seluruh Indonesia. Hari ini merupakan hari yang terindah untuk senantiasa kita bisa berkarya, berliterasi dengan naturalista, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan multi generasi NKRI. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya selalu mengatakan menulis adalah membangun keabadian. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Dan itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita teladani dari sosok beliau, Bapak Profesor Dr. Mukhlas Samani. Ini saya mendapat hadiah dari beliau saat di Surabaya. Ini merupakan bagian karya yang ditulis oleh Prof. Mukhlas Samani dari UNESA. Beliau sosok yang sangat luar biasa, sosok inspiratif, senantiasa memberikan teladan bagi generasi muda dan senantiasa menjadi contoh dalam berbagai aspek yang ditunjukkan, dan ini menjadi salah satu bagian. Judul bukunya keren ya, mohon pamit tapi punya hutang. Mohon pamit tapi punya hutang. Nah, ini menarik untuk kita kaji dari buku yang ditulis beliau sebagai penanda purna tugas beliau di usia yang ke-70 tahun. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita lihat di buku ini terdiri atas 25 bab. Jadi dari masing-masing bab ini 25 bab yang terdiri atas 238, diterbitkan oleh ini CV Prima Abadi Jaya yang beralamat di Jalan Ketintang, Nirwana 125C, Surabaya. Jadi kalau teman-teman mau melihat alamat dari penerbit ini, bisa di email ke primaabadijaya20@gmail.com. Nah, teman-teman ini hebat dan luar biasa, dari 25 bab yang disajikan dalam buku yang terdiri atas 230 halaman ini, masing-masing dari mulai bab 1 ini mengenai tanggal lahir palsu, ya, tanggal lahir palsu. Kemudian bab kedua PR yang terhapus, ya, ini kenangan-kenangan terindah perjalanan Prof. Mukhlas selama menjadi ASN atau menjadi dosen yang senantiasa luar biasa. Beliau ceritakan di bukunya. Kemudian di bab 3, kowe besok sekolah sing pinter ben uripmu ora susah. Kowe besok sekolah sing pinter ben uripmu ora susah. Ini mesti pesan dari orang tua beliau. Kalau di bahasa Indonesia kan itu, kamu besok sekolah yang pandai agar hidupmu tidak susah, gitu ya. Nah, ini dikisahkan di bab 3. Kemudian yang keempat, bab 4 itu menyesuaikan dengan situasi. Jadi teman-teman yang bandel luar biasa, ini di bab 4 ini menyesuaikan dengan situasi. Kemudian bab kelima itu menjadi kuli batu. Luar biasa, ini teladan yang luar biasa. Prof. Mukhlas ini betul-betul telah mengalami semuanya, dan ini bisa menjadi contoh untuk multi generasi NKRI, bagaimana kita bisa memilah dan memilih, memanfaatkan berbagai aspek yang tentu saja bisa menginspirasi dan memotivasi multi generasi NKRI. Nah, kemudian yang ke-7 ya, bab ke-6 ya, ke-6 harus memilih. Ini pilihan beliau saat bekerja di Pertamina, kemudian menjadi dosen ini kala itu ya. Kemudian di bab 7 ditahan tetapi merasa beruntung. Ini kisah dari perjalanan beliau. Bab 8 gagal sekolah ke luar negeri, ya menikah saja. ini kisah-kisah yang diceritakan beliau dengan bahasa yang unik. Ya, kemudian bab 9 melanjutkan ke S2 untuk balas dendam. Ini keren. Merwujudkan cita-cita, mimpi dan cita-citanya. Kemudian bab 10 kuliah S3 sambil mencari kerja di Jakarta, ya. Dan bab 11 itu kembali ke kampus menekuni penelitian. Kemudian bab 12 aneh, sains konsentrasi dari matematika, ya. Kemudian bab 13 itu karir dosen sudah mentok. Nah, kemudian bab 14 itu ikut membidani MBS dan life skills. Kemudian bab 15 itu sertifikasi guru yang berliku. Kemudian bab 16 itu percaya diri itu penting. Nah, bab 17 WCU dimulai dari dosennya. Kemudian bab 18 mengarus utamakan pendidikan karakter. Bab 19 itu semula ragu-ragu.
bab 20 sering ditawari sering tertawa sendiri ya, sering tertawa sendiri. Jadi perlu juga ya sering tertawa sendiri ya. Kemudian bab 21 mewisuda istri. Ini waktu beliau jadi rektor, kemudian istrinya sedang S3. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, itu bab 22. Bab 23 saling membuli. Bab 24 kebagian memulai. Kemudian bab 25 pamit tetapi punya hutang. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan bab yang ke-25 ini. Yang menarik karena ini dikutip jadi judul. Jadi pamit tetapi punya hutang. Nah, bab 25 ini ada di halaman 227 ya, 227. Ini memang unik ya. Pamit tetapi punya hutang. Desember 2021 adalah bulan terakhir saya menjadi PNS. Setelah 47 tahun, 1 bulan saya lalui. Saya pamit undur diri tetapi merasa punya hutang. Masa tugas saya sebagai PNS sebenarnya cukup panjang, hampir setengah abad. Namun ketika merenungkan apa yang telah saya perbuat untuk UNESA, ternyata tidak banyak. Bahkan untuk jurusan saya, pendidikan teknik mesin sekarang menjadi teknik mesin. Dan Fakultas Keguruan Ilmu Teknik yang kemudian berubah menjadi Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dan berubah lagi menjadi Fakultas Teknik. Hampir tidak ada. Ketika saya mencoba melakukan refleksi diri, mengapa itu terjadi? Ternyata saya tergolong DBL, dosen banyak di luar, atau mungkin kemampuan saya yang terbatas. Oleh karena itu, saya merasa punya hutang ke UNESA, khususnya ke jurusan tempat saya menginduk, dan karena menerima gaji selama 565 kali, tetapi tidak mampu memberikan sumbangan yang berarti. Padahal dari bekerja sebagai dosen UNESA plus ditopang jerih payah istri sebagai guru dan kemudian beralih menjadi dosen S2 dikti yang ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Surabaya UMS, kami membangun rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Nah, ini ceritanya. Jadi beliau itu punya hutang pengabdian. Alhamdulillah ketika anak kami semua sudah berumah tangga dan hidup mandiri. Sulung Rizky Fitria yang biasa dipanggil Kiki atau Titi, alumni S2 Edinburgh University, sekarang bekerja di Heriot Watts University. Titi menikah dengan Roy William Martin, warga negara Inggris dan tinggal di Edinburgh, Skotlandia. Yang tengah Reza Rahmadian yang bisa dipanggil Reza atau Tata, alumni S2 Curtin University of Technology Australia, meneruskan pekerjaan ayahnya mengajar di jurusan Teknik Elektro Indonesia. Tata menikah dengan Kamelia Ratri Kusuma Wardani, gadis dari Malang dan sudah punya 1 anak, Arjuna Revi Valerian. Mereka sekarang tinggal di Surabaya mendekati orang tuanya. Si bungsu Aldila Rahma Putri yang biasa dipanggil Lala, alumni S2 MBA ITB, berwira swasta sambil mengajar di Unpam serta mengurus sekolah Islam terpadu di Bogor. Lalu menikah dengan Bimantio dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Raya Gainara Abisatio dan Brady Redeva Abisatio. Mereka tinggal di Bintaro sektor 9 Tangerang Selatan. Nah, ini menjadi salah satu cerita yang diceritakan oleh Prof. Muklas, luar biasa. Memang keaktifan saya secara penuh di jurusan dan di Fakultas Teknik tidak lama dibandingkan masa kerja 47 tahun itu. Di awal menjadi PNS, di samping menjadi asisten dosen mekanika teknik, sehari-hari saya diperbantukan di LPK, Lembaga Praktik Keguruan, unit kerja yang mengurusi mahasiswa PPL, praktik pengalaman lapangan, praktik mengajar. Nah, ini cerita-cerita yang memang menjadi keunikan disampaikan, dan saat ini Prof. Muklas ini masih mengemban amanah sebagai Ketua Umum Lamdik, Lam Kependidikan. Dan ini saya selama membantu beliau betul-betul sosok teladan yang luar biasa, sosok teladan yang sabar, ngayemi, dan betul-betul memberikan inspirasi pada generasi muda yang tentu saja ini berdampak untuk semua aspek, dan ini jadi salah satu bagian penting yang tentu saja
akan dapat memberikan warna yang berbeda. Jadi buku yang ditulis oleh Prof. Mukhlas ini betul-betul menginspirasi untuk terus membangun keabadian, dan ini tentu akan bisa diingat oleh semua umat, dan ini menjadi salah satu bagian karya terindah untuk bisa kita ikuti jejak karyanya. Ayo terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca seperti apa yang dicontohkan oleh Prof. Mukhlas, terus berkarya di setiap saat, setiap waktu, tiada henti, dan menjadi bagian terindah untuk kita contoh, menjadi teladan dalam berbagai ranah untuk pengembangan budaya literasi di Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dengan berliterasi kita akan terus membangun dan terus memberikan kontribusi pada negeri, dan disinilah kekuatan kita untuk terus bisa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, sehingga kita pun turut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak manusia. Inilah semangat kita. Bersama saya, Muhammad Rahmati Ratu Lisa, ayo kita wujudkan berkarya bersama untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi NKRI. Salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.